mungkin pas langsung ada tiba-tiba kan, nggak mungkin Iya, kan. baik. Rokok yang bukan kun fayakun Pak kalau rokok Iya. kan. Mesti ada ini, ada Iya. pabriknya. Iya. Sampai sekarang ini memang belum diketahui itu. Belum diketahui. Ini yang produksi ini mana ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya. Dan kali ini Abuya berada di Bea Cukai Madura. Tentu seputar perusahaan rokok yang ada di Madura. Kita tanyakan langsung kepada yang mewakili dari Kepala Bea Cukai Madura. Diperkenalkan kepada pemirsa Abuya dulu, Bapak. Baik. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Andrew, Kepala Seksi Kepegawaian Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Madura. Dipanggilannya Bapak Andrew. Iya. Ada berapa jumlah perusahaan rokok yang ada di Madura? Untuk sampai sekarang kurang lebih ada di angka 200 perusahaan rokok yang berada di seluruh Madura. Begitu, Mas. Kurang lebih ya? Kurang lebih. Lebih malah, 200 lebih karena masih ada beberapa pengajuan untuk mendapatkan izin mendirikan perusahaan rokok. Apakah yang 200 yang dimaksud Bapak Andrew ini 200 lebih kan ya? Iya. Ini sudah berizin semua atau ada yang belum? Yang 200 sudah berizin semua dan sudah memenuhi persyaratan dan perundangan yang berlaku untuk menjadi sebuah pabrik rokok. Ternyata perusahaan yang ada di Madura sudah 200 lebih. Ada enggak kontribusi yang berdampak positif terhadap pemerintahan di Kabupaten Pamekasan? Baik. Jadi begini, pemirsa. Untuk perusahaan rokok yang telah terdaftar, itu menyumbang penerimaan negara dari sektor cukai. Jadi untuk berjalannya suatu negara dibutuhkan APBN. Jadi penyumbang APBN salah satunya adalah dari perusahaan rokok yang berada di Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ada penerimaan, nanti untuk per tahunnya ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Itu juga dari kantor pusat sebagai reward ataupun pengembalian dana yang bisa digunakan untuk masyarakat. Ini sudah disalurkan, DBHJHT ini turun di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Untuk tahun ini Kabupaten Pamekasan mendapatkan dana DBHJHT sebesar 93 miliar rupiah. Dalam hal ini 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum yang semuanya diampu oleh Pemkab Pamekasan. Dalam hal ini termasuk dari Pemda dan bagian perekonomian Kabupaten Pamekasan. Jadi sangat berdampak positif pemirsa adanya perusahaan rokok yang ada di Madura tentunya. Namun demikian juga Pak, ketika Kabupaten Pamekasan menerima DBHCT di sini hampir 90, bukan hampir ya, 90 M lebih begitu kan? Sementara hasil pitanya di sini di kan wilayah Madura di sini kan untuk negara sampai berapa? Dari tahun 2023 kemarin penerimaan cukai untuk kabupaten untuk kantor Bea Cukai Madura adalah di angka 756 miliar. Pak, jenis-jenis pajak yang harus dipenuhi perusahaan rokok apa saja, Pak? Untuk sementara kalau
yang berkaitan dengan kantor Bea Cukai Madura adalah cukainya. Cukainya ya. Betul. Nanti kalau ada PPN dan PPH Ah, itu betul lah. Ya. tentunya dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, Iya iya. iya kan? Jadi Gitu. PPH PPN tidak ke sini kan, cuma Betul, menjadi tanggung jawab perusahaan rokok begitu kan. betul, betul. Iya 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 iya. Di sini hanya lebih kepada cukainya saja. Iya, baik. Dapat diartikan lebih kepada penjualan pitanya kan begitu kan. Betul, betul. Iya, jadi di sini penyedia pita, perusahaan membeli pita cukai begitu. Betul. Jadi 750 miliar Iya. ya. Yang tahun kemarin 2023. Betul. Itu yang membeli pita cukai yang paling banyak itu perusahaan yang mana, Pak? Boleh disebutkan namanya? Oke. Jadi kontribusi dari perusahaan rokok yang golongan 3 itu hampir 59%. Hampir 50 9% untuk 9%. penerimaan 756 miliar. Mm-mm. Setelah pabrik rokok yang kecil-kecil itu ada gudang garam. Ada gudang Gudang garam. garam yang gudangnya ada di Sumeneb itu. Iya. Itu kontributor nomor 2. Nomor 2. Betul. Yang pertama? Yang pertama seluruh perusahaan rokok kecil-kecil itu tadi. Kalau digabungkan itu Iya. lebih dari 50%. Iya iya iya. Dari 756 gitu. Oh, berarti 50% dari 700 itu yang pertama gudang garam, Ya, 50%-nya masuk ke katakanlah semua perusahaan kan begitu. betul. Perusahaan yang ada di Madura, perusahaan rokok kan Betul, namanya. betul. Dari perusahaan lokal kan begitu ya. Iya. Kalau gudang garam kan Iya. perusahaan nasional kan Pak ya. Nah, untuk perusahaan lokal yang ada di Madura, tertinggi pembelian pita cukainya perusahaan apa, Pak? Untuk sementara perusahaan rokok Cahaya, Bro. Cahaya Pro. Iya. Setidaknya kan ada beberapa tingkatan, ada kategori pertama, kategori kedua. Kalau kejuaraan itu kan ada juara 1, juara 2, juara 3 Iya. begitu. Coba selain dari Cahaya apa lagi? Kalau kedua ketiganya enggak kopi sih. Hah? 1001 Alami nomor 2. 1001 Alami nomor 2. Betul. Nomor 3? Iya. Saya enggak, karena itu naik turun ya. Iya. Nggak bisa jadi patokan bahwa tahun ini dia banyak, tahun besok bisa melorot lagi. Iya, Kan iya, tergantung iya. dari permintaan dari konsumen. Kalau Iya, dia iya. permintaannya banyak, tentunya produknya juga laku banyak. Cahaya Pro yang pertama dan yang kedua 1001 pemirsa. Ini yang katakanlah tertib lah ya. Iya, Tertib dalam pembelian pita cukai. betul. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang lain, selain kan barusan kan ada 200, Pak. Ada 200 lebih perusahaan kan. Selain dari ini Cahaya Pro dengan 1001 Iya. yang juga tertib pembelian pita cukainya. Perusahaan apa lagi? Banyak, semuanya itu 200 itu tertib semua. Tertib semua. Tertib ya? semua. Iya. Makanya kita bisa sampaikan tadi 59% penyumbang terbesar adalah perusahaan-perusahaan yang tertib itu tadi. Iya. Tetapi paling tinggi Cahaya Pro. Sampai Betul. berapa itu ketinggiannya Pak Cahaya Pro dalam setahunnya Pak? Waduh, itu yang saya nggak pegang datanya secara detail ya, jadi lupa sih. Dari jumlah persentase dari 700 itu kan barusan 50%. Kalau ada satu perusahaan yang paling tinggi pembelian pita cukainya, karena kan ketahuan juga kan. Betul, baik. Tapi saya lupa, harus ngelihat datanya dulu. Saya kan nggak ngapalin, Mas. Iya, yang kita udah gudang garam, Cahaya Pro, 1001. Kalau nilainya saya juga nggak ngapalin gitu. Jenis-jenis rokok yang ilegal. Oh, Supaya baik. setidaknya masyarakat tahu begitu. Oh ini ilegal, oh ini legal. Gitu, Pak. Baik. Pemirsa, kami akan mencoba untuk mengedukasi bahwa beberapa yang disebut dengan rokok ilegal
Yang pertama adalah rokok polos. Rokok polos ini rokok yang tidak ada pita cukainya. Dalam artian tidak ada bandrolnya. Yang kedua adalah rokok pita cukai palsu. Itu rokok pita cukai palsu itu pita cukainya palsu, jadi kelihatan nggak orisinil, kelihatan kayak fotokopian kalau diraba kasar dan sebagainya. Kemudian ada pita cukai rokok dengan pita cukai bekas. Jadi beberapa ada yang ngambil dari pita cukai yang rokok yang telah laku, diambil kemudian ditempel lagi. Kemudian ada lagi rokok yang salah peruntukan. Salah peruntukan ini untuk perusahaan itu telah ada personalisasinya masing-masing, kemudian ditempel ke perusahaan yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pengenalan rokok-rokok ilegal. Bagi rokok yang ilegal yang ada pitanya untuk mengetahui kalau pita itu palsu, seperti apa itu Pak? Apakah ada tanda-tanda khusus? Iya, jadi begini pemirsa, untuk pita cukai itu ada desainnya. Desainnya itu beberapa dilengkapi dengan pengaman dari peruri. Salah satunya adalah hologram, kemudian penempatan personifikasi setiap perusahaan yang memesan pita, kemudian ada desainnya huruf dari pita cukai itu sendiri, dan yang terakhir ada juga benang merah, benang biru, dan ada juga untuk saat ini adalah fauna dalam bentuk hologram. Jadi kalau itu nggak ada di pita cukai yang ditempel sekarang, berarti itu adalah pita cukai palsu. Pita cukai yang terjual bisa dijumlahkan berapa jumlahnya pita gitu. Katakanlah kalau dikatakan satuan, ada berapa jumlahnya pita itu yang terjual? Oh, untuk satuan saya juga nggak begitu. Jadi kita bukan menghitung rimnya, Mas. Kita menghitung rupiahnya. Jadi kalau kita ditanya berapa rim, berapa lembar, kami nggak ada datanya. Penjualan pita yang ada di area Madura begitu. Apakah benar ada pembatasan? Sebenarnya bukan pembatasan ya. Jadi produksi rokok itu ditentukan oleh jumlah buruh lintingnya. Kalau jumlah buruh lintingnya memproduksi rokok tersebut sebanyak kapasitas produksi, maka kita berikan pita cukai tersebut sesuai dengan kapasitas produksi. Namun apabila karyawan linting rokoknya itu tidak bisa memproduksi lebih banyak, kita juga nggak ngasih pita cukai lebih banyak. Intinya bahwa penebusan pita cukai itu tergantung dari jumlah karyawan linting rokok dan kapasitas produksi. Jadi pembatasan itu bukan dari kami, tapi dari pabrik rokok itu sendiri. Artinya kalau sesuai dengan pabrik rokok, dengan karyawan linting rokok itu. Jadi kok sampai ada kata-kata pembatasan? Kan begini, Pak. Perusahaan rokok ini kan mau nebus pita cukai, mereka kan sudah ada kesiapan tentu. Betul. Kan, dengan nominal tentunya. Jadi kalau nominalnya sekian, tentu mereka sekian. Mereka mau nebus, gitu kan? Mereka mau nebus. Apa sih salahnya misalkan? Gitu. Apa sih salahnya bagi bea cukai kok tidak diberikan pita cukai misalkan? Kok sampai muncul ada kata-kata pembatasan itu mungkin yang melatar belakangi, Pak. Betul. Gitu. Jadi yang salah itu kalau kita ngasih pita cukai tidak sesuai dengan kapasitas dari pabriknya. Kalau kapasitas pabriknya 1000 yang Anda bilang tadi, ya kita kasih 1000. Kalau kapasitas
pabriknya 1.000, kita kasih 10.000, otomatis yang salah kita. Karena rokok itu diberi pungutan cukai, memang tujuannya untuk pengawasan. Pengawasan karena barang rokok ini adalah barang kena cukai yang mempunyai karakteristik tertentu. Salah satunya adalah membahayakan kesehatan. Iya. Makanya kita harus ada pengawasan untuk mengasih pita cukainya itu tadi. Sementara ini yang dilakukan oleh Bea Cukai Madura dalam hal tindakan misalkan bagi pengedar dan penjual, tentu yang jelas yang ilegal. Kalau rokok yang ilegal kan tidak ada masalah kan Pak ya. Tentu bagi rokok yang ilegal ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai di sini seperti apa Pak? Baik. Yang telah kita lakukan adalah pertama operasi mandiri. Ini program kita dari kantor. Kita melaksanakan operasi untuk gembur rokok ilegal. Yang kedua, kita menggandeng dengan Pemkab Pamekasan dan kepolisian, tentara nasional Indonesia, dan APH lainnya dalam operasi bersama untuk menuntaskan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Itu yang telah kita lakukan. Operasi bersama itu tiap berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Itu tergantung jadwalnya, Pak. Dalam hal ini yang mengatur adalah untuk di eksternalnya adalah dalam pihak ini adalah Satpol PP. Jadi mereka yang mengkoordinasikan, kita diundang, kita ikut jalan bareng operasi bersama para kementerian institusi itu. Gitu. Tetapi tidak dalam 1 tahunnya operasinya misalkan ada 3 kali, katakanlah apakah per triwulan begitu tidak Pak? Betul. Untuk tahun ini telah direncanakan 70 kali operasi bersama. 70 kali Betul. operasi bersama ya. Betul. Dan itu yang menjadi eksekutornya juga Pol PP begitu ya? Untuk perencanaan memang Satpol PP, tapi untuk nantinya terdapat barang penindakan, kita yang menindak. Sementara ini, katakanlah di 2023 tadi, begitu kan, ada berapa jumlah bagi pengedar-pengedar yang sudah dapat sanksi, misalkan? Kalau dapat sanksi mungkin sekitar 7 atau 10-an pengedar. 7 sampai 10-an pengedar? Iya, betul. Berupa sanksi? Sanksi denda. Jadi kita ada UR, Ultimate Remedium, yang bisa dilakukan pembayaran oleh para pengedar tadi, para pelanggar aturan tadi. Gitu. Ada 7 sampai 10-an begitu. Iya, Misal itu ada pengedar begitu kan, terus kena tangkap di jalan misalkan, itu yang jelas kan ada bukti fisiknya toh. Betul. Terus bukti fisik itu dibagaimanakan gitu kira-kira? Jadi bukti fisiknya di tahun 2023 itu kita mengamankan jumlahnya 33 miliar kalau rupiahnya. Kalau batangnya sekitar berapa, Fred? 31 juta batang. 31 juta batang rokok. Itu dikemanakan gitu Pak? Nah, setelah kita dikumpulkan, nanti di setiap tahun itu kita adakan acara pemusnahan. Acara pemusnahan itu dari rokok yang telah kita tindak, yang kita bawa ke kantor, itu dimusnahkan di insinerator di daerah Mojokerto. Jadi
semua rokok 31 juta batang itu kita bakar sampai habis di Mojokerto. Di Mojokerto. Betul. Iya, tidak dibakar di sini begitu ya. Untuk pembakaran di sini tidak memadai karena inseneratornya adanya di Mojokerto. Di Pamekasan belum ada insenerator, Surabaya juga nggak ada, adanya di Mojokerto. Sementara misalkan kita ada yang ketangkep begitu kan tentu ada bukti fisik. Sebelum dibawa ke Mojokerto ada gudang khusus penyimpanan. Betul. Di sini atau di tempat lain gudang penyimpanannya itu? Di tempat lain. Di tempat lain ya. Betul. Bisa disampaikan tempatnya di mana penyimpanan rokok-rokok yang itu yang hasil operasi gitu lah. Untuk keamanan sementara saya nggak bisa ngasih infonya. Yang Iya. jelas itu tempat aman. Kita taruh penjaga, kita taruh CCTV di situ untuk pengamanannya. Iya. Tapi intinya ketika ada penindakan, ketika ada yang kena tangkap misalkan kan yang melanggar kata tadi itu seperti pengedar gitu. Jadi bukti fisiknya itu langsung disimpan di tempat penyimpanan. Betul. Yang katakanlah dirahasiakan. Betul. Iya. Kan dirahasiakan namanya itu banyak. Karena kan harus aman kan? Betul, karena harus dikumpulkan. Iya. Soalnya kalau cuman dapat terus kita bakar, kita dana operasional nggak ada. Iya. Jadi lebih hemat kalau kita berangkat bareng-bareng. Gitu. Iya. Biasanya itu pemusnahan dilakukan per tanggal berapa? Tergantung nanti agenda dari kita. Setahun sekali yang jelas. Setahun sekali. Dan itu kita juga mengundang wartawan yang itu tadi yang saya bilang ada UKW-nya itu kita minta hadir, kemudian dari APH lain, kejaksaan, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, KPKNL, kita datangkan ke semuanya, kita bikin acara di Antor secara simbolis. Setelah itu baru barang penindakannya kita bawa untuk dimusnahkan. Sementara bagi penjual, Pak? Untuk penjual yang selama ini kita laksanakan operasi gabungan dengan Bapak Satpol PP, rekan-rekan Satpol PP itu rekan-rekan Satpol PP sudah punya titik-titik yang harus kita kunjungi. Itu berdasarkan kan dari info dari Satpol PP, kita datang ke sana, kita datangi penjual, kita edukasi, kita sosialisasikan bahwa mengedarkan rokok ilegal tanpa bandrol itu adalah perbuatan yang melanggar aturan. Dalam hal ini bisa dikenakan pasal pidana Undang-Undang 39 tahun 2007, minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi kita edukasi seperti itu. Untuk kedepannya tidak perlu melakukan penjualan barang kena cukai ilegal lagi. Artinya kalau selama ini, katakanlah mulai tahun-tahun sebelumnya ya sampai tahun 2003 lah, memang belum ada yang ditindak untuk penjual begitu? Kalau penjual ini kan toko-toko kios-kios gitu ya? Betul. Setelah kita lakukan sosialisasi, biasanya mereka langsung mengerti dan melaksanakan apa yang kita sarankan. Artinya toko-toko yang dikasih sosialisasi tidak menjual lagi begitu? Betul. Karena kita kan udah tahu titik-titiknya. Kita datang kembali. Apa itu dapat dipastikan bahwa penjual-penjual yang setelah dikasih sosialisasi itu tidak menjual? Bisa dipastikan kan karena kita sudah datang ke titik tersebut. Iya. 3 bulan lagi kita datang ke sana. Bagaimana caranya untuk mengetahui itu? Untuk memastikan lah bahwa di sana itu tidak menjual. Ada sampel enggak? Kita datang ke toko. Ya, ada sampel enggak toko itu yang didatangi dan sekarang tidak menjual, misal? Banyak. Ya, Satpol PP udah punya titik-titiknya. Itu datanya dipegang oleh Satpol PP. Jadi, ya kalau sampel itu kan hanya yang dibutuhkan kan cukup 1 atau 2, tidak butuh banyaknya kan begitu Pak yang namanya sampel. Tapi setidaknya barangkali begitu dari bea cukai itu
dapat memberikan penjelasan langsung kepada pemirsa Abuya tentunya toko ini misalkan yang Waduh. kena begitu. Itu Dan yang sekarang tidak menjual lagi misalkan. ini wilayahnya operasi kita dari Bangkalan sampai Sumeneb. Dan saya nggak menghafalkan itu. Gitu ya. Iya, karena bapak-bapak Satpol PP itu, rekan-rekan Satpol PP itu kalau punya titik dimasukkan ke sistem. Sistem kita namanya Sirolek. Iya ya. Itu yang kerjasama kita dengan Bapak Satpol PP. Nah itu data-datanya ada di situ. Bagi mereka-mereka yang perusahaan rokok yang ilegal Pak, bagaimana Pak? Baik, kalau dalam kepolisian motor hilang itu harus ada laporannya Mas. Baru kita tindak lanjuti. Iya kan? Karena kita nggak tahu nih malingnya siapa. Ketika dia maling motor, dilaporkan baru ditindaklanjuti oleh kepolisian. Pun demikian dengan bea cukai. Kita tidak tahu pabrik rokok ilegal itu posisinya di mana. Betul nggak? Iya kan? Kalau nggak ada laporan, kita juga nggak bisa tindak lanjuti. Betul? Karena dia nggak melapor, maling mana ada yang melapor Mas? Iya. Betul nggak? Iya Nah, betul. itu tadi. Makanya kita kasih himbauan seperti itu, supaya bea cukai itu tidak bekerja sendirian. Bekerja dengan lapisan masyarakat agar masyarakat itu konsumen, dalam hal ini konsumsinya rokok terjaga. Laporkan kepada kami pabrik rokok ilegal tersebut, maka kita akan tindak lanjuti. Dalam hal ini kan ada Pak, sepertinya saya juga mendapatkan informasi kalau di sini kan ada semacam pemantau khusus untuk bea cukai begitu. Di sini ada pemantaunya enggak? Nggak ada Mas. Nggak ada nih. Nggak ada. Yang jalin kerjasama dengan mitra-mitra itu? Mitra siapa nih? Udah ada dampingan memang? Nggak ada pendampingan. Iya kan? Iya, jadi dia pendampingan untuk dalam rangka pengawasan lah tentunya, ada ya? Nggak ada, kita bekerja sama dengan instansi lain, Satpol PP, TNI, polisi, kejaksaan. Itu kan kita udah pendampingannya dengan mereka. Dengan mereka, nggak ada pendamping dari pihak swasta lainnya? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Katakanlah sulitlah untuk menemukan maling katakanlah kasarnya. Betul. Tetapi yang jelas ini perlu diulang tadi penjelasan Bapak bahwa perusahaan yang ada di Madura di sini lebih dari 200 dan itu yang legal begitu kan? Betul. Yang 200 itu legal. Betul. Sementara dugaan sementara adakah yang diduga-duga untuk di Madura ini berapa perusahaan yang ilegal? Itu tadi Mas, kalau itu kita nggak punya datanya, orang kita nggak tahu posisi lokasi, nggak ngerti malingnya itu di mana. Artinya Bapak sama halnya dengan mengatakan bahwa perusahaan yang ada di Madura ini legal semua begitu? Yang bisa kami sampaikan adalah 31 juta batang yang telah kita tindak. Itu berapa pabrik rokoknya kita nggak tahu. Hanya tahunya begitu. Betul, dari operasi itu. Dari tindakan-tindakan. Kita dapat 31 juta batang. Tetapi untuk pabriknya tidak tahu di mana begitu. Betul. Benar adanya APHT itu. APHT apa ya? Asosiasi Perusahaan Hasil Tembakau begitu. Kalau APHT itu kemarin ada PMK tentang KIHT dan SIHT itu. Jadi aglomerasi perusahaan hasil tembakau. Enggak, di Madura itu ada asosiasi perusahaan hasil tembakau begitu kan, APHT. Ada enggak? Kemungkinan iya, saya nggak tahu. Karena kami nggak pernah berhubungan dengan asosiasi penghasil tembakau itu. Iya. Yang kita ketahui dan telah kita laksanakan, kita silaturahmi. Kita dari Direktorat Kehumasan silaturahmi, dalam hal ini kantor Bea Cukai Madura,
bersilaturahmi dengan seluruh pabrikan rokok hasil tembakau. Seluruh pabrikan rokok hasil tembakau. Iya, dan itu bukan asosiasi. Orang per orang pabrik Iya. rokoknya itu kita datangkan, kita silaturahmi. Pabrikan rokok yang legal tentunya kan ya. Betul. Karena kan ilegal. Kalau kan, yang ilegal nggak bisa diundang, alamatnya nggak tahu. bukan cuma tidak bisa diundang. Mau Iya. kita silaturahmi kemana mau nggak tahu kan? Nah, itu. Iya. Ya benar ada oknum bea cukai itu yang mempunyai kedekatan khusus dengan para perusahaan rokok yang ada di Madura. Jadi gini Mas, kita mau meluruskan informasi bahwa kalau kedekatan khusus itu ya tidak ada ke pabrik rokok yang ada di Madura. Jadi kedekatannya itu lebih karena kita bekerja sama. Dalam hal ini kita adalah penyedia kita, sedangkan yang pabrik rokok adalah pembeli kita. Nah itu kita juga setiap bulan ketemu Mas, karena untuk memberikan pita cukai tersebut. Jadi kalau kedekatan khusus ya nggak ada. Begitu. Emang kita udah tiap bulan ketemu. Kalau sampai ketemu saya tiap bulan artinya dekat dari sisi kinerja kan begitu. Betul. Kan. Bukan secara khusus. Betul. Soalnya kan kalau ada bahasa khusus ini kan mendapatkan asumsi yang berbeda kan. Betul. Jadi tidak ada ya, berarti tidak ada kedekatan khusus begitu. Tidak ada kedekatan khusus. Ada setoran gitu kan. Jadi per mesin berapa begitu. Nah, balik lagi Mas. Karena kita tidak tahu lokasi pabrik yang ilegal tersebut. Kemudian siapa pembeli dari mesin tersebut. Apakah mungkin setoran sampai ke kami? Apakah mungkin pemilik mesin rokok ilegal itu mau bertemu dengan kami untuk melakukan setoran? Ketemu aja enggak Mas, gimana mau nyetor? Berkomunikasi juga nggak bisa, ya kan kalau nggak ketemu. Jadi saya mau luruskan informasi bahwa tidak ada setoran. Jangankan setoran, ketemu aja kita enggak. Misal di Madura itu banyak perusahaan yang ilegal. Target dan sasarannya bagaimana? Misal ada ini ya. Saya kan tidak mengatakan ada di sini kan. Kata Bapak tadi itu kan kita tidak tahu lah karena mana ada maling aku kan begitu kan. Tetapi misalkan ada di sini, misalkan ada pabrikan-pabrikan yang seperti itu, target dan sasaran Bapak seperti apa? Jadi kalau dari kami menggandeng Satpol PP, rekan-rekan Satpol PP, itu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini banyak bentuknya sosialisasi. Kita datang ke kecamatan, kita undang para masyarakat yang ada di kecamatan tersebut, kita sosialisasikan. Kemudian kita tahun kemarin ada sholawat bersama dengan Pemda Pamekasan yang ada di belakang kabupaten. Itu kita juga lakukan sosialisasi di tengah-tengah kita pengajian bersama. Tentunya targetnya bahwa sosialisasi ini memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa berhenti atau stop penggunaan rokok ilegal. Yang kedua, kita beri pemahaman bahwa konsumsilah yang legal. Begitu. Jadi untuk targetnya ya ditarget kepada pemahaman dari masyarakat yang kita edukasi. Baik, himbauan kepada pabrik rokok ilegal, segeralah datang ke kantor bea cukai untuk melakukan registrasi supaya mendapat izin untuk mendirikan perusahaan rokok secara legal. Dalam hal ini terdapat NPWP-KC untuk penjualan rokok tersebut. Karena dengan legalnya perusahaan rokok, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan rezeki yang barokah. Yang kedua bisa diwariskan ke anak cucu.
Jadi apa yang telah dilakukan sekarang tidak akan sia-sia di kemudian hari kalau pabrik rokok tersebut legal. Dan bagi masyarakat, pemirsa yang punya informasi di mana terdapat pabrik rokok ilegal, segera hubungi kami untuk dapat kami tindak lanjuti. Ini mungkin menjadi closing statement, Mbak. Baik. Closing statement dari pertemuan kita kali ini. Baik. Kemarin kan yang 2023 itu disampaikan ada 3 juta kan begitu, Iya. 3 juta batang gitu kan. Betul. Berarti kan sudah dipastikan ada yang ilegal kan. Baik. Kalau tidak dipastikan ada yang ilegal, dapat dari mana ini keluar? Iya. Nggak mungkin pas langsung ada tiba-tiba kan, nggak mungkin Iya, kan. baik. Rokok yang bukan kun fayakun, Pak, kalau rokok Iya. kan. Mesti ada ini, ada Iya. pabriknya. Iya. Sampai sekarang ini memang belum diketahui itu. Belum diketahui. Ini yang produksi ini mana? Ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Nggak tahu kita siapa, lokasinya di mana. Makanya kita menghimbau pada masyarakat, pemirsa sekalian yang kebetulan nonton siaran ini, bila ada informasi mengenai pabrik rokok ilegal di tempat kediaman Bapak Ibu pemirsa, bisa diinformasikan kepada kantor Bea Cukai Pamekasan. Iya. Baik. Sementara pemirsa, hasil dekan Abu ya bersama Bea Cukai Madura yang berada di Kabupaten Pamekasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.